lagi dengan saya Sinta dari Okeman. Bulan Juni lalu, kami sekeluarga terkonfirmasi COVID dan diisolasi di Wisma Atlet selama sekitar 10 hari. Sebagai survivor, di video ini saya akan coba berbagi mengenai 10 hal pertama yang harus kamu lakukan jika terkonfirmasi COVID. 10 hal ini penting kamu lakukan untuk kebaikan kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu. Hal pertama yang harus kamu lakukan jika kamu terkonfirmasi positif COVID adalah tetap tenang, buang jauh-jauh kekhawatiran dan pikiran buruk. COVID memang tidak boleh disepelekan, tapi bisa diobati. Terbukti, 97 orang dari 100 orang yang terinfeksi di Indonesia akhirnya bisa sembuh kembali. Bahkan lebih dari separuh orang yang terinfeksi virus ini hanya mengalami gejala ringan seperti flu biasa, malah banyak juga yang tanpa gejala sama sekali. Panik dan khawatir yang berlebihan dapat menyebabkan stres dan bisa menurunkan imunitas dan melemahkan antibodi tubuh kita yang saat ini justru sedang sangat dibutuhkan untuk bisa membunuh virus yang masuk ke dalam tubuh. Ingat kata-kata Ibnu Sina, Bapak Kedokteran Islam, kepanikan adalah separuh dari penyakit, ketenangan adalah separuh dari obat, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Jadi selain tetap tenang dan jangan panik, jangan lupa berdoa dan perbanyak ibadah agar kita menjadi lebih ikhlas dan sabar. Hal kedua yang harus kamu lakukan adalah segera mengisolasikan diri. Jangan keluar rumah dan jaga jarak dengan anggota keluarga lain yang serumah. Idealnya kamu harus menggunakan kamar tidur dan kamar mandi yang terpisah dari anggota keluarga lain. Alat makan dan pakaian pun juga harus dipisahkan penggunaan dan pencuciannya. Kalau kondisi rumah tidak memungkinkan karena ruangan yang terbatas atau mungkin ada anggota keluarga yang rentan karena usia atau mempunyai penyakit-penyakit komorbid, mungkin ada baiknya kamu untuk mempertimbangkan isolasi di tempat isolasi yang disediakan negara atau pemerintah daerah, seperti Wisma Atlet, rumah-rumah susun, dan asrama haji di Jakarta, rumah lawan COVID di Tangsel atau kapal Pelni di Makassar. Buat kamu yang pengen tahu lebih banyak tentang isolasi di Wisma Atlet, silakan cek di video-video saya lainnya. Jika memungkinkan secara finansial, kamu bisa juga mempertimbangkan untuk isolasi mandiri di hotel-hotel yang sekarang juga banyak menyediakan layanan isolasi mandiri yang dilengkapi dengan pemantauan dari dokter. Oh iya, buat kamu yang tetap ngotot merasa bahwa virus ini cuman hoax, tolong jangan berbuat zalim dengan menolak untuk melakukan isolasi dan kemudian menularkan virus ini ke orang lain. Bisa jadi karena imun kamu kuat, meski sudah terkonfirmasi positif, saat ini kamu merasa sehat-sehat saja. Atau mungkin cuma merasa gejala-gejala seperti flu biasa. Tapi kalau kamu tidak mengisolasikan diri, belum tentu orang yang kamu tulari nanti bisa sekuat kamu. Bisa jadi satu di antara orang yang kamu tularin masuk ke dalam kelompok rentan, yaitu orang-orang dengan komorbid atau lansia, yang kalau terinfeksi virus ini bisa berakibat pada kematian. Mungkin memang benar virus ini hasil rekayasa genetis dan merupakan bagian dari konspirasi kelompok tertentu untuk kepentingan tertentu. Tapi jangan dipungkirin juga fakta bahwa virus ini benar-benar ada dan sudah bertebaran di sekitar kita. Korbannya pun sudah nyata di depan mata, bukan lagi orang-orang jauh, tapi sudah masuk ke ring satu kekerabatan kita, orang-orang yang kita kenal secara langsung, bahkan mungkin orang-orang dekat kita. Hal ketiga yang harus kamu lakukan adalah segera konsultasi dan lapor ke puskesmas dan satgas COVID terdekat untuk mendapatkan bantuan dan pemantauan. Saat ke puskesmas, selain konsultasi gejala COVID yang muncul, kamu juga harus menginformasikan riwayat kesehatan kamu selama ini, terutama jika ada penyakit-penyakit yang terkait dengan paru, jantung, ginjal, usus, dan autoimun. Jika kamu mempunyai riwayat penyakit komorbid seperti hipertensi, jantung, diabetes, obesitas, dan ginjal, kamu bisa minta bantuan pemantauan yang lebih intensif. Jangan lupa minta nomor kontak dokternya jika sewaktu-waktu diperlukan saat kondisi emergensi.
Saat ini juga sudah ada 11 aplikator telemedicine yang sudah bekerja sama dengan Kemenkes untuk memberikan layanan konsultasi dan obat-obatan gratis buat kamu yang melakukan isolasi mandiri. Beberapa lembaga filantropi juga mulai menyediakan layanan ini seperti ACT dan Rumah Jaka. Selain itu, untuk konsultasi dokter, kamu bisa juga konsultasi dengan saudara atau kerabat yang berprofesi dokter atau relawan-relawan dokter yang secara pribadi membuka diri untuk layanan konsultasi online secara gratis. Silakan kamu cek infonya di Google. Jika memungkinkan secara finansial, kamu bisa juga mempertimbangkan untuk isolasi mandiri di rumah tapi dengan pemantauan dari rumah sakit. Jadi jika sewaktu-waktu terjadi perburukan atau eskalasi gejala, kamu bisa mendapatkan pertolongan sejak dini. Ada banyak rumah sakit yang sekarang menyediakan paket layanan pemantauan isoman jarak jauh seperti ini. Kemudian hal keempat adalah menginformasikan kondisi kamu ke tetangga, saudara, atau kerabat yang pernah bertemu atau kontak dekat dalam beberapa hari terakhir. Hal ini penting agar mereka juga waspada dan bisa melakukan tes agar penyebaran virus ini bisa dihentikan. Saat ini sudah banyak beredar alat tes antigen dengan menggunakan air liur yang bisa digunakan secara mandiri di mana saja dan kapan saja. Sehingga mereka yang pernah kontak erat dengan kamu bisa melakukan tes tanpa harus datang ke rumah sakit atau klinik. Kamu nggak perlu takut atau malu memberitahukan orang-orang tentang kondisi kamu karena terpapar virus ini bukanlah sebuah aib. Ingat ya, sebelum menginfeksi seseorang, virus ini tidak memandang apakah orang itu baik atau jahat. Siapa saja bisa terkena, orang baik atau orang jahat, orang miskin atau orang kaya, semua bisa terinfeksi. Banyak ulama-ulama kita yang juga terpapar dan bahkan ada yang sampai meninggal. Semoga beliau husnul khotimah. Lagi pula saat ini sudah sangat banyak yang terkena virus ini. Jadi kamu nggak perlu merasa khawatir lagi, akan tetap dikucilkan nanti meski sudah sembuh. Selanjutnya yang kelima, kurangi penggunaan sosial media seperti Facebook dan WhatsApp. Karena berita-berita yang beredar di sosmed terkait COVID ini banyak yang tidak baik untuk sistem imun kamu. Banyak hoax yang bisa menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran yang berlebihan, stres, dan akhirnya menyebabkan sistem imun antibody drop. Pemberitaan tentang fakta-fakta yang ada pun juga masih sangat tidak berimbang. Eksposur informasi tentang 3% penderita COVID yang meninggal mengalahkan info tentang 97% lainnya yang bisa sembuh kembali dan pulih seperti sedia kala. Berita-berita tentang rumah sakit yang penuh dan kelangkaan obat-obatan dan tabung gas mengalahkan info tentang 50% orang yang terpapar COVID tanpa gejala sama sekali. Bisa beraktivitas normal di rumah selama masa isolasi dan akhirnya bisa negatif tanpa obat-obatan. Belum lagi obituari dan berita duka, serta ucapan-ucapan bela sungkawa yang sekarang mendominasi isi percakapan di beranda dan WhatsApp grup kita. Semua itu berpotensi membuat rasa takut dan panik yang berlebihan dan bisa menimbulkan stres. Ini sangat buruk buat sistem imun dan antibodi, yang justru sedang sangat kita butuhkan untuk membunuh virus-virus yang sudah terlanjur masuk ke tubuh kita. 6. Jalankan protokol kesehatan secara disiplin meski di dalam rumah. Jika kamu terpaksa harus masuk ke ruangan yang di situ ada anggota keluarga lain yang masih sehat, gunakanlah masker kalau perlu 2 lapis, termasuk juga saat masuk ke kamar mandi yang masih digunakan bersamaan dengan anggota keluarga yang lain. Jangan buang ludah atau dahak secara langsung karena berpotensi menyebarkan droplet yang mengandung virus di udara. Gunakan tisu untuk menampung dahak atau ludah langsung dari mulut seperti ini. Jadi gunakan tisu. Dan buang langsung ke tempat sampah. Siapkan botol hand sanitizer dan gunakan setiap saat kamu akan memegang barang-barang yang mungkin nanti akan dipegang oleh anggota keluarga yang lain. Misalkan gagang pintu, remote, tombol dispenser, saklar lampu, pintu kulkas, dan alat-alat makan kamu.
Hal ketujuh adalah menyiapkan obat-obatan yang diperlukan. Satu hal yang perlu kamu ketahui terkait obat-obatan ini adalah bahwa hingga saat ini belum ada obat-obatan yang secara klinis terbukti bisa membunuh virus COVID-19. Jadi, obat-obatan yang bisa kita siapkan hanyalah obat-obatan simptomatik yang meringankan gejala-gejala yang muncul akibat infeksi virus ini, seperti obat demam, obat sakit kepala, batuk, pengencer dahak, emah, dan mual, bukan yang secara langsung bisa membunuh virusnya. Kamu bisa gunakan obat-obatan yang memang sudah biasa kamu konsumsi selama ini dan sudah terjual bebas, seperti paracetamol, Intunal, Panadol, Antasidal, dan lain-lain. Kalau kamu konsultasi ke dokter, biasanya kamu akan diresepkan juga obat antibiotik dan antivirus seperti oseltamivir dan azithromycin. Obat-obat ini juga lah yang kami terima saat karantina di Wisma Atlet. Oseltamivir adalah obat antivirus dan efektif untuk menghambat replikasi virus influenza. Tapi karena hingga saat ini belum ada obat khusus untuk virus COVID, oseltamivir sering juga diresepkan untuk penderita COVID. Selain oseltamivir, kadang dokter juga meresepkan Avigan atau favipiravir sebagai pengganti. Sedangkan azithromycin sebenarnya adalah antibiotik. Ini juga sering diresepkan untuk pasien COVID bukan sebagai antibiotiknya, tapi lebih untuk fungsi tambahannya sebagai antiinflamasi atau anti radang. Obat-obatan herbal juga perlu kamu pertimbangkan untuk mempercepat penyembuhan dan mencegah terjadinya eskalasi gejala atau perburukan. Banyak info-info tentang obat-obatan herbal ini yang beredar di masyarakat, tapi belum tentu semuanya benar. Untuk itu, pastikan kamu melakukan pengecekan dan verifikasi dahulu infonya secara online dari situs-situs yang terpercaya. Obat-obatan herbal yang kami konsumsi waktu terinfeksi kemarin adalah Putus Hindi, Lianhua, dan Immunacof. Putus Hindi adalah obat tradisional yang sudah digunakan sejak zaman Nabi Muhammad untuk pengobatan paru dan saluran pernapasan. Obat ini cocok dikonsumsi untuk penderita COVID terutama yang memiliki keluhan gangguan di paru dan saluran pernapasan. Hingga saat video ini dibuat, yaitu 28 Juli 2021, kami masih meminum obat ini untuk mengobati rasa tidak nyaman dan senut-senut yang kadang sering muncul di dada sebelah kanan. Lianhua adalah obat tradisional Cina yang sudah dikemas secara modern dalam bentuk kapsul. Ada 2 jenis kemasan yang sudah beredar di Indonesia, yang full tulisan Cina dan yang ada aksara Latin bahasa Indonesia, seperti ini. Yang ini sudah ada izin Badan POM-nya. Biar aman, pilihlah yang sudah ada izin Badan POM-nya. Obat ini kami gunakan untuk meredakan batuk, flu, dan tidak nyaman di tenggorokan yang muncul akibat virus COVID. Immunacof adalah obat herbal lokal. Obat ini kami gunakan untuk menyegarkan badan yang sangat lemas saat awal terkena COVID. Dan juga untuk melegakan pernapasan yang kadang terasa sesak akibat infeksi COVID. Info detail mengenai obat-obat tersebut bisa dicek di video kami yang lain. Kedelapan, siapkan juga alat-alat bantu seperti termometer, oximeter, dan tensimeter. Alat-alat ini penting untuk memantau kondisi kesehatan kamu supaya jika terjadi eskalasi gejala atau perburukan dapat terdeteksi sejak dini dan bisa segera dibawa ke rumah sakit. Jadi, alat-alat bantu ini berfungsi sebagai alarm tanda bahaya yang memberikan sinyal kapan kamu harus segera mencari rumah sakit. Dalam kondisi badai COVID seperti sekarang ini, ketersediaan bed untuk pasien COVID di rumah sakit sering penuh. Jadi jika kamu baru mencari rumah sakit setelah kondisi sangat berat atau kritis, bisa berakibat fatal karena gagal mendapatkan pertolongan dari rumah sakit. Misalkan oximeter ini.
Ini fungsinya sebagai alat untuk mengukur saturasi atau kadar oksigen di dalam darah. Idealnya berada di angka 95-100%. Kalau angka saturasi kamu berada di bawah 95%, berarti kamu harus mulai waspada. Segera lakukan tindakan pertolongan pertama untuk membantu pernapasan agar kadar oksigen di dalam darah kamu bisa naik lagi. Misalkan dengan mencari udara segar di ruangan terbuka, melakukan olah pernafasan, atau melakukan proning dengan cara tidur secara tengkurap. Jika kadar saturasi masih terus turun hingga 92%, itu adalah alarm tanda bahaya yang artinya kamu harus segera mencari rumah sakit. Apalagi jika di rumah tidak tersedia tabung oksigen. Jadi selain 3 alat tadi, ada baiknya juga kamu siapkan tabung oksigen kaleng untuk kondisi darurat. Untuk kamu dengan comorbid, sebaiknya sediakan oksigen dalam volume yang lebih besar, yaitu tabung ukuran 1 meter kubik atau yang lebih besar. Selain itu, kamu juga perlu siapkan peralatan untuk cuci hidung, yaitu botol nasal washer atau bisa diganti dengan suntikan tanpa jarum dan garam NaCl. Cuci hidung ini penting untuk membersihkan hidung dari kuman-kuman, kotoran dan bakteri termasuk virus COVID, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Dengan cuci hidung ini, selain dapat mengurangi virus lot di dalam tubuh, juga dapat membuang bangkai-bangkai virus yang masih ada di hidung, sehingga kalau nanti dilakukan tes swab lagi, hasilnya bisa negatif. Info lebih rinci terkait peralatan ini bisa juga dilihat di video saya lainnya. Hal selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah menyiapkan suplemen, baik itu berupa herbal atau vitamin. Suplemen ini sangat diperlukan untuk memperkuat pasukan antibodi di dalam tubuh agar bisa melawan invasi virus yang masuk. Beberapa suplemen yang perlu disiapkan antara lain madu, habatus sauda, propolis, dan VCO. Juga vitamin dan mineral seperti vitamin B, C, D, E, dan zinc. Selain suplemen, asupan makanan juga menjadi hal yang sangat penting dan menjadi kunci utama kekuatan antibodi kita. Jadi meskipun nanti lidah kamu mati rasa dan kamu tidak bisa mencium aroma makanan, tetap harus paksakan untuk makan. Minum obat tenggorokan kalau tenggorokan sakit untuk menelan, atau minum obat lambung kalau kamu merasa mual. Yang penting kamu tetap harus makan. Ingat, virus hanya bisa dilawan oleh antibodi, dan antibodi butuh asupan bergizi agar bisa menang melawan virus. Hal terakhir atau ke-10 yang harus disiapkan adalah kebutuhan untuk mengisi waktu supaya tidak stres, seperti laptop, handphone atau TV, kuota internet, buku bacaan, dan juga alat-alat ibadah. Isolasi 10-14 hari ini cukup lama dan membosankan. Jadi kamu harus punya kegiatan yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak stres. Pastikan kuota kamu cukup dan bisa kamu gunakan untuk menonton film-film yang kamu suka, atau untuk melakukan video call dan tetap berkomunikasi dengan keluarga tanpa harus bertemu langsung. Tapi jangan lupa, hindari untuk mengakses informasi yang berpotensi membebani pikiran dan membuat kamu stres, seperti berita-berita tentang COVID, berita duka, dan lain-lain. Dan atur waktu supaya kamu tetap punya waktu istirahat dan tidur yang cukup. Selain itu, jangan lupa untuk perbanyak ibadah supaya kita menjadi lebih tenang, ikhlas, dan sabar. Demikianlah 10 hal pertama yang harus kamu lakukan kalau kamu terkonfirmasi positif COVID. Selanjutnya, kamu bisa tonton video kita tentang tips dalam melakukan isolasi mandiri yang aman dan nyaman agar bisa cepat sehat kembali. Tetap semangat dan semoga bermanfaat. Bye.